Taika Hou. Halo semuanya, kembali lagi di podcast dan YouTube channel Fredikja. Kali ini saya akan bahas tentang Dewa Taisui di tahun Kerbau Logam 2021. Nah, jadi saya akan kasih tentang gambaran Taisui dan bagaimana cara siasat maksud saya. Oke, baik. Saya akan bahas tentang Dewa Taisui di tahun Kerbau Logam. Nah, sebelum saya akan bahas, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Fredikja. Bagi yang mendengarkan podcast, jangan lupa follow podcastnya. Bagi yang sudah subscribe YouTube channel, jangan lupa nyalakan loncengnya atau notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Terima kasih yang sudah subscribe dan follow podcastnya. Nah, bagi teman-teman atau kalian yang mau konsultasi Feng Shui, tarot, atau puzzle, ya, bisa hubungi di Instagram @chia_feng_shui. Baik, saya akan bahas tentang Dewa Taisui di tahun Kerbau Logam 2021, atau bahasa Mandarinnya Xin Chou Nian Taisui. Baik, saya akan jelaskan tentang Dewa Taisui secara ringkas aja ya. Dewa Taisui adalah dewa penguasa tahun, atau bahasa Inggrisnya Grand God ya. Dewa Taisui yang berkuasa setiap tahun berbeda-beda. Tahun ini khususnya 2021 tahun kerbau, Dewa Taisui yang berkuasa adalah Jendra Yang Xing, atau bahasa kantongnya Yang Sam. Barang siapa yang lahir di tahun kerbau, kambing, kuda, anjing, dan naga, maka pada tahun ini akan Chong atau Huang berbentulan itu bahasa Inggrisnya clash dan melanggar dewa penguasa tahun Taisui. Oke, saya cuma hanya bahas 3 show aja ya yang terkena Taisui. Sementara yang sisanya itu dia pengaruh Taisui-nya cuma hanya efek sebentar saja. Tapi saya akan bahas tentang 3 show saja ya. Baik, untuk yang pertama, show kerbau, dia akan terkena Fan Taisui, atau bahasa atau istilahnya juga bisa Huan Taisui, artinya melanggar. Memasuki tahun 2021 atau tahun kerbau, maka pemilik show kerbau otomatis melanggar Dewa Taisui yang bertugas di tahun kerbau. Secara umum, keberuntungannya itu tidak baik. Dia harus berjuang lebih keras dibanding show lainnya bila ingin mendapatkan hasil yang serupa. Karir bergejolak, tidak ada harapan naik gaji maupun jabatan. Keberuntungan rezeki tidak ideal. Tidak ada kejutan yang menggembirakan. Hubungan asmara makin hambar. Maka sio kerbau juga selain itu juga harus menjaga kesehatan dengan baik, serta waspadilah musibah yang berhubungan dengan berdarah. Kedua, bagi sio kambing, dia kenanya Chong Taisui, atau berbentulan dengan Dewa Taisui. Istilahnya namanya Sui Po. Karena sio kambing yang Chongnya itu kan sio kerbau nih, maka di tahun kerbau ini otomatis nih sio kambing menjadi Chong Taisui, baik karir maupun rezeki yang tidak ideal. Manusia licik terus mempersulit dan menghambat karir. Sulit mendapatkan promosi jabatan atau naik gaji. Tidak boleh berinvestasi skala besar atau spekulasi yang tinggi. Kesehatan akan terganggu karena masalah asmara dan finansial. Terakhir, sio kuda, atau disebut juga Hai Taisui. Hai dalam bahasa Mandarinnya artinya apes, celaka, atau bahaya. Karena sio kuda dan sio kerbau Xianghai, atau saling mencelakakan. Keberuntungan sepanjang tahun tersirat bahaya. Usaha sulit berkembang, saran, perbaiki mutu dan kualitas serta tingkatan pelayanan. Jadi untuk sio kuda, bersabarlah untuk menunggu waktu yang tepat. Tidak ada rezeki sampingan.
jangan menaruh harapan di sini. Lebih baik bekerja secara nyata dan hasil yang konsisten agar tercapai dengan maksimal. Untuk Shio kuda akan muncul keberuntungan dalam bentuk asmara atau peach blossom atau bahasa Mandarinnya taohua. Tapi jangan sampai terjebak jebakan asmara. Selain itu, Shio kuda harus menjaga kesehatan dengan baik karena ada potensi nyawa terancam atau disebut juga maut. Jadi jika berkendara di jalan raya, waspadailah di jalan raya dan rentang banget kecelakaan lalu lintas. Terus bagaimana cara pelari taisui? Nah, yang pertama, merayakan ulang tahun. Sering-seringlah merayakan ulang tahun atau mengundang pesta pernikahan juga bisa. Yang kedua, karena arah dewa taisui atau bintang taisui ada berada di timur laut, jadi hindarilah posisi di arah timur laut atau arah dewa taisui. Anda juga bisa menggunakan jimat pelindung atau pelari taisui yang berfungsi mencegah manusia licik. Nah, manusia licik itu bahasa Mandarinnya xiaoren ya. Menghapus bencana, menghilangkan nasib buruk, mempromosikan kebenaran, menghilangkan penyakit, melindungi kesehatan dan umur panjang, perkembangan usaha, menangkal kejahatan, serta menambah kekokohan kekuasaan. Jadi, barang siapa pemilik shio kerbau, shio kambing, shio kuda, shio anjing, dan shio naga dianjurkan memiliki jimat pelari taisui ini. Nah, untuk memesan tentang jimat pelari taisui bisa hubungi saya di DM Instagram @frederickcia. Dengan jimat ini atau solusi ini bisa menangkal efek buruk dari taisui di tahun kerbau logam 2021. Terhindar dari kejahatan maupun musibah, dijauhi dari manusia licik, isu dan gunjingan serta musibah berdarah. Oke, sekian dulu ya dari episode podcastnya Frederick Chia. Nah, bagi teman-teman atau kalian yang menyukai konten ini, silakan subscribe-nya YouTube channel Frederick Chia, follow podcastnya Frederick Chia. Jangan lupa nyalakan notifikasinya di YouTube supaya tidak ketinggalan. Kalau selain subscribe, boleh juga like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Tochesai, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.